Halo teman-teman. Kenalin, aku Nara. Dan aku Sidi. Selamat datang di Green Shift Journey. Sebuah perjalanan kecil kita dalam menyaksikan gimana teknologi bisa bikin pertanian di Indonesia jadi berkelanjutan. Sekarang kita bakal nunjukin gimana sih pertanian di Indonesia ini berkembang lewat teknologi modern. Let's go! Teman-teman, sadar nggak sih? Kalau misalnya setiap hari itu banyak banget hal yang kita pikirin. Sesimpel besok mau makan apa. Tapi pernah nggak kalian kepikiran makanan-makanan itu tuh datangnya dari mana? Padahal di balik sepiring nasi atau sayur yang kita makan itu mereka punya cerita. Ada cerita-cerita yang kadang nggak kita sadari. Karena faktanya pertanian kita itu sekarang lagi ada di persimpangan. Petani-petani di Indonesia udah makin tua. Rata-rata umurnya di atas 50 tahun. Sementara generasi-generasi muda kayak kita tuh masih pada mikir kalau misalnya pertanian itu kuno dan kotor. Udah mas, selain itu lahan di kita itu sekarang makin sempit, iklimnya nggak menentu, hamanya semakin cerdas, sedangkan kebutuhan pangan kita selalu naik. Kalau misalnya nggak ada terobosan dan kita gini-gini terus, apakah nanti di masa depan kita bakal tetap bisa makan enak kayak gini terus? Sekarang pertanian tuh nggak cuma soal cangkul dan lumpur. Ada IoT yang bisa ngasih tahu kita kapan tanah butuh air atau ada drone yang bisa mapping lahan, bahkan nyemprotin cairan ke tanaman biar lebih presisi. Ada AI juga yang bisa memprediksi cuaca dan penyakit tanaman. Bahkan kita juga bisa loh nanam tanpa tanah di greenhouse. Pokoknya banyak teknologi yang bisa bikin pertanian lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dan yang bikin bangga adalah di Indonesia udah mulai menerapkan beberapa teknologi itu. Ya, pertanyaannya tinggal satu. Siapa yang mau menjalankan semua teknologi ini? Dan jawabannya kita, generasi muda. Dan disinilah cerita kita dimulai. Pertama bayangin, kita bisa melihara ikan sama tanaman di satu rumah yang sama. Kelihatannya nggak nyambung ya, tapi di Garut ada sebuah greenhouse keren banget milik Muhammad Salman yang bisa bikin itu jadi nyata. Mereka pakai sistem yang namanya Integrated Recirculating Aquaculture System atau disingkat IRAS. Panjang tapi unik banget kan namanya. Jadi sederhananya gini, ikan nila dipelihara pakai teknologi Recirculating Aquaculture System. Jadi, air kotor dari bak ikan akan difilter pakai sistem filtrasi yang memanfaatkan prinsip fisika, kimia, juga biologi. Prosesnya, air kotor dari bak ikan masuk ke filtrasi pertama buat disaring secara mekanis dari sisa pakan atau kotoran ikan. Di sini, air juga disaring pakai tahapan mekanis yang bikin air jadi enggak keruh. Dilanjut penyaringan yang kedua, yaitu penyaringan biologis. Tahu nggak? Di sini kita bakal temenan sama bakteri-bakteri baik yang mengubah kandungan amonia berbahaya dalam air sampai jadi nitrat yang aman buat ikan, sekaligus bisa jadi nutrisi alami atau pupuk bagi tanaman. Air bersih yang udah difilter dialirin ke tanaman sama dimasukin kembali ke bak ikan. Itu aja muter terus, jadi lebih hemat dan lebih bersih. Hal itu yang bikin tanaman kuat tapi ikan pun tetap sehat. Gimana? Keren kan? Teknologi kayak gini bisa jadi jawaban buat pertanian kita yang butuh solusi lebih efisien dan juga ramah lingkungan. Di sini kita bisa lihat langsung kalau inovasi pertanian itu nggak kalah kece sama startup digital. Kalau tadi ngomongin soal greenhouse, yuk sekarang kita geser ke cerita yang gak kalah seru, yaitu Koperasi Agronatif yang ada di Kabupaten Bandung, Cilengsi. Mereka punya program keren-keren loh, salah satunya program Desa Tani yang dapat pendanaan kerjasama dari Dompet Duafa. Program ini mengumpulkan para petani lokal untuk diberdayakan mengelola lahan dengan total lebih dari 10 hektar. Petani lokal nggak cuma dikasih modal lewat dana zakat, tapi juga dibekali ilmu bertani dengan teknologi terbaru. Beberapa area lahan Desa Tani sudah memakai greenhouse yang dilengkapi sistem IoT atau kita kenal Internet of Things, di mana petani mendapatkan informasi dari sensor dan sistem otomasi buat mempermudah kerjaannya. Bayangin aja, pertama ada sensor tanah yang bisa ngasih tahu kelembaban dan kadar nutrisi di lahan. Jadi petani nggak perlu lagi tuh nebak-nebak kapan tanaman butuh air. Terus ada irigasi tetes otomatis yang langsung nyiram tanaman sesuai kebutuhannya. Petani juga jadi nggak capek harus siram tiap hari ke lahan. Bahkan pemberian pupuk juga di sana udah otomatis, jadi lebih presisi, hemat, dan hasil panen lebih maksimal. Buat Koperasi Agronatif, teknologi canggih doang nggak cukup. Yang jadi keunggulan lainnya adalah gimana mereka mikirin proses pasca panen dan juga pemasaran produk. Mereka punya rumah packing, tempat semua hasil panen kayak sayuran dan buah buat ditangani secara serius, mulai dari disortir, dibersihin, sampai dikemas dengan standar pasar panen. Jadi kualitas tetap terjaga sampai ke tangan konsumen. Kalau kalian pernah nemu sayuran di supermarket area Bandung dan sekitarnya, nah sumbernya itu dari sini loh. Menurutku sih ini paket lengkap ya, dari teknologi IoT yang bikin pertanian makin presisi sampai ke distribusi yang bikin produk pertaniannya punya nilai tambah. Ini bukti nyata kalau pertanian bisa keren, modern, dan jadi solusi buat banyak masalah. Akhirnya semua cerita tentang perjalanan pertanian modern ini ujungnya
semuanya ada di sini, di meja makan kita. Semua teknologi canggih yang kita lihat tadi bukan sekedar inovasi keren. Tujuannya sederhana, supaya kita tetap bisa makan dengan tenang, dengan pangan yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Jadi setiap kali kita menyuap nasi, sayur, atau buah, jadi ingat baliknya ada kerja keras para petani, ada semangat generasi muda, dan ada teknologi yang ikut menjaga bumi.